Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Tadi dokter sudah mengingatkan ya kepada kita kalau boleh nih diurut bagian bahunya ketika nyeri. Pada malam hari tentunya ya, tapi nggak boleh dikretek-kretek atau salah urut ya dokter ya, benar. Apalagi di bagian tulang belakang nih pemirsa. Jadi lebih baik di bagian bahu atas saja ya dok ya. Ya, pokoknya di samping tulang belakang, di otot-ototnya silakan. Oh, di otot-ototnya silakan, boleh dipijet-pijet nih kalau malam Dok, hari. kalau gitu boleh ajarin nggak sih dok gerakan terapi seperti apa nih? Selain diurut ya, untuk bisa meringankan beban bahu saya nih. Sebenarnya gini, ini bukan hanya terapi doang ya, tapi ini bisa dilakukan untuk preventif atau pencegahan supaya nggak kejadian kayak gini. Oke, berarti sebelum ya, lebih baik sebelum, mencegah daripada mengobati. Karena begitu udah kejadian, bisa nggak dilakukan yang akan saya lakukan ini? Bisa, cuman akan lebih sakit gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang pertama bukan masalah gerakan dulu, hindarin yang tadi saya sebut tadi, posisi-posisi tadi perbaikin, ya kan? Kemudian kan kita nggak bisa menghindari kita nunduk ya, kita makan, kita komputer, kita kerja apapun ya. Nah maka kemudian kita harus melakukan peregangan seperti ini. Tangannya begini, tapi diperhatikan putih-putihnya nih bagian telapaknya madepnya ke dalam ya. Ke dalam, ya. Kemudian angkat seperti ini, palanya naik ke atas, tarik setinggi mungkin. Tangannya naik, naikin. Nah, pada bisa nggak? Aduh, berasa tarik ya? Iya sakit juga. Nah, kan bener-bener narik ada ini sesuatu ya. Nah, itu rasakan sampai tertarik kurang lebih 10 sampai 15 detik. Oke. Ya. Kemudian lakukan ini selama lakukan ini selama setiap jam. Oh, setiap jam. Kan cuma 10 detik nggak makan waktu dong. Betul. Ya kan? Anggap aja kayak peregangan. Nah, itu. Udah nanti itu lakukan tiap hari itu untuk maintenance supaya kayak gini nggak kejadian. Oke, selain itu ada lagi nggak dok? Selain itu ada juga misalnya ya kita kita pegangan di dinding atau di kusen pintu gitu ya, terus kemudian kita regangin begini. Oh, jadi kayak megang gini ya dok? Coba saya ini kali ya. Gitu, tapi nggak tangannya gini, tapi madepnya ke depan. Nah kayak gitu, di stretch. Oh, jadi kayak ketarik gitu ya dok? Iya, itu bisa. Tapi kan agak susah ya kalau lagi nggak ada tembok gimana ya? Makanya ini agak lebih simpel. Coba ya. Simpel itu sebenarnya. Saya coba ya dok yang tarik ke belakang karena yang sakit nih kebetulan yang kanan. Ini ditarik ke belakang. Nah, terus naik terus setinggi mungkin. Dok, sakit banget dok. Oke, ya itu. Berarti kalau dia nggak sakit, kalau dia aman, maka dia bisa tinggi sekali seperti itu. Oh, kalau aman bisa tinggi. Oke, ini kayak dari sini ketarik, emang bener-bener yang sakit, aduh langsung keretak nih langsung ada suaranya. Pemirsa di rumah bisa coba juga kali ya dok, sambil nonton bisa merasakan ini kayak gini. Aduh sampai ini. Semakin nggak tinggi berarti semakin punya masalah ya. Tapi dia dok, fakta atau mitos kalau misalnya semakin diabaikan nih nyeri-nyeri seperti Adia tadi, ini bisa mengakibatkan komplikasi penyakit serius nih dok. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Hati-hati. Takut ya. Fakta. Karena balik lagi, tubuh memiliki alarm itu nyeri. Ya kalau alarmnya nyala tapi nggak kita perbaikin maka mobil kita hilang gitu kan. Iya. Nah, jadi itu ketika nyeri tidak berangsur membaik, maka konsultasikan ke dokter karena harus dicari sebabnya. Contoh, apa sih masalahnya, komplikasi yang terjadi pada kasus ini ya? Kalau pada saraf kejepit kemungkinan yang paling buruk adalah terjadi kelumpuhan. Kelumpuhan. Berarti kira-kira kita nih misalnya sakit sehari, seminggu itu kira-kira harus nunggu berapa lama dok sampai kok ini nggak selesai? Kayak kalau seminggu kuat amat ya, biar 1-2 hari sakit nggak hilang dengan obat biasa sih, mestinya langsung cek dong, ya kan? Ini alarm saya bunyi 2 kali, kenapa saya matiin bunyi lagi? Jadi cek dong, kan gitu ya. Dok, terakhir. Saya minta tips-tips untuk pemirsa di rumah agar terhindar dari frozen shoulder dan juga yang pastinya syaraf terjepit. Ya, yang paling penting untuk menghindari gangguan-gangguan seperti ini adalah yang pertama adalah perbaiki posisi ergonomi dan kebiasaan. Karena bukan penyebab yang aneh-aneh, bukan kerja keras, tapi gara-gara posisi yang kurang oke gitu ya. Kemudian jangan mager, maka benar-benar harus bergerak. Gimana pun juga tulang belakang itu dari leher sampai ekor itu wajib diregang, ya, di stretch, tapi tidak boleh dihentak. Jadi itu. Oke, seru banget ya. Ternyata tips-tips dari dokter pemirsa banyak nih. Ternyata gerakan-gerakan yang tadi sudah disampaikan sama dokter. Terima kasih banyak dok hari ini. Oke, sama-sama. Wah, luar biasa sekali hari ini. Oke pemirsa, nggak kerasa udah 30 menit kita menemani pemirsa di rumah memberikan tips dan juga tadi ada beberapa gerakan ya untuk pemirsa bisa latihan di rumah. Nah untuk itu saya Dianwari dan rekan saya Sally Alexandra undur diri pemirsa. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali untuk Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di TV One. Indonesia hidup sehat.